Ampun Ki, istri saya baru meninggal. Saya mohon keringanan adat itu. Saya nggak punya uang buat potong 2 kerbau Ki. Buat makan aja susah loh. Jaga bicara, Dadan. Ini bukan soal uang. Ini soal martabat desa kita. Tanpa kerbau, roh istrimu bisa gentayangan dan bawa sial. Tapi Ki, bukannya inti doa itu keikhlasan ya? Kenapa harus mahal itu? Lancang kamu. Aturan ini warisan ratusan tahun. Kalau diubah, habis di bawah kita. Cari utang, jangan bikin malu adat. Ki, sepertinya beberapa aturan memang terlalu berat buat warga. Mungkin bisa disederhanakan? Aku tahu itu berat, tapi kalau aturan dipermudah, di mana letak wibawaku? Kalau upacara murah, orang tidak akan takut lagi. Biarkan mereka susah sedikit, yang penting kita tetap dihormati, terutama sama budayawan dan tokoh adat lainnya. Berarti Ki Daeng sadar kalau itu menyiksa warga, tapi tetap dipaksakan. Itu bukan menjaga tradisi, Ki. Itu menindas atas nama leluhur. Udahlah, kamu itu ngerti apa soal adat? Ya Allah, nyari di mana lagi ya? Pak Suro gak bisa bantu karena masih punya utang di bank gara-gara ngadain hajatan buat anaknya. Bu Ida juga gak bisa bantu karena banyak orang yang belum bayar utang ke dia. Kenapa itu si Dadan? Perasaan istrinya meninggal dengan tenang, tapi kok mukanya ditekuk gitu? Samperin ah. Sate. 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 Mas, sate mas. Halo, mas, satenya mas, gratis mas. Mas, woi. Iya Mbak. Kenapa Mbak? Hati-hati kesambet mas. Saya lihat mas ini diem dengan muka letih lesu. Kenapa mas? Gak apa-apa Mbak. Saya cuma lagi pusing nyari pinjaman duit buat acara adat. Padahal istri saya, kalau dia masih hidup, dia pasti gak mau saya sesengara begini. Kata saya ya mas, adat itu harusnya mempermudah bukan memeras. Ya mau gimana lagi? Kalau melanggar, saya bisa kena sanksi, bahkan dikucilkan sama warga sini. Ya udah Mbak, saya mau balik dulu. Ya Allah, apa salah saya? Sudah jatuh, tertimpa beban adat. Kasian si Dadan. Apa benar-benar nggak bisa dapat keringanan, Ki? Ya nggak bisa lah. Setiap kali ke pasar selalu ada desas-desus yang tidak mengenakan soal upacara adat. Memangnya apa tidak takut kalau nanti ada yang melawan? Siapa yang berani? Semua takut adat dan takut aku. Lagi pula aku ada rencana baru. Rencana apa lagi? Setelah ini adalah penghujung tahun. Kita akan buat upacara tolak bala yang besar demi kebersihan desa dan menjauhkan bencana. Tapi ya jelas, warga harus bayar iuran biar mereka makin tunduk. Kita cukup mengadakan acara doa bersama seperti tahun-tahun lalu saja, supaya tidak memberatkan warga. Sudahlah, kalau acara ini berhasil, maka kita akan untung besar. Kalau mereka nggak mau iuran ya tinggal takut-takutin soal kutukan leluhur. Semoga Tuhan bukakan matamu sebelum semuanya terlambat, Ki. Saya mau tidur dulu. Apaan ini? Angin malam kok kenceng amat.
Ya Allah, 850.000. Dari mana duit segitu? Belum selesai upacara adatnya, sekarang ditambah iuran baru. Loh, kenapa kok pada kumpul? Ada apa? Maaf Bu Ratih, ini soal iuran tolak bala. Berat sekali. Saya ini nggak mampu lagi, Bu. Begini saja Bapak Ibu sekalian, saya ada perhiasan yang bisa dijual. Insya Allah cukup kalau untuk mengadakan upacara ini. Tapi kalau Ki Daeng tahu dan marah, gimana Bu? Yang penting kalian jangan panik dulu. Simpan saja uang kalian untuk makan. Ki, masa harus kamu sendiri? Ini berat sekali. Aku harus menunjukkan wibawa. Kalau ketua ada tampak lemah, siapa yang takut? Aduh! Dokter bilang, kamu harus istirahat lama, Ki. Mungkin juga tidak bisa jalan seperti dulu. Bapak Ibu, Ki Daeng sedang sakit. Saya tahu, banyak adat yang memberatkan kalian. Mulai hari ini, mari kita bahas adat baru yang lebih manusiawi. Adat itu harus menjadi pelindung, bukan beban. Tradisi boleh dijaga, tapi tidak boleh menyiksa. Ya Allah, kamu ngompol lagi, Ki. Kalau kebelet kan tinggal bilang aja. Tadi ada hantu. Ngaco kamu, udah 2026, gak mungkin ada hantu. Kami ingin satu bangsa, satu kembali.